Rif, ini tingginya untuk saat ini 102. Paling tinggi? Iya, di sini. Tingginya ya. dari... Dia hitungannya sampai shoulder. Sampai shoulder? Iya, sampai sini. Bahu. Kalau kita di Golden bilangnya, anjing bilangnya Withers. Withers, ya. 2-3 tahun. Dan ini tingginya masih 70-an, 75 cm. Ini pendek banget Iya, ini? 75 cm. Ini? Iya. Ini pendek banget. Dan memang kebetulan Pak Bobi datang pas lagi makan, ini jam makan. Oh, ini jam makan. Ini kelas pet? Oh, ya. Ada show-nya juga? Kalau untuk kuda poni nggak ada. Maksud saya kuda-kuda besar yang biasa kita lihat ya di Pulau Mas atau di Tangerang itu kan. Itu kan ada lombanya ya? Ada mereka. Maksudnya kalau kuda poni ini nggak kayak anjing yang nggak ada show? Nggak ada. Anatomi gitu? Nggak ada, walaupun di luar negeri ada ya. Memang jangan diganggu. Memang biasanya. Kalau makan nggak boleh ganggu? Iya, lagi makan itu memang jangan diganggu. Kalau anjing gigit? Iya. Dia tetap kita nggak boleh di belakangnya ya? Iya, kalau kuda itu memang kalau bisa jangan di belakangnya. Walaupun kuda poni? Iya, walaupun kuda poni, karena ditendang juga sakit pasti. Pecinta satwa Indonesia kembali Cirebon untuk seksi dunia satwa kita. Gua lagi ada di daerah Tajur Halang ya. Ini hidden gem banget, tersembunyi, nggak ada yang tahu tempatnya, dari luar juga nggak kelihatan seperti ada apa ya, ada istal gitu ya. Ini tempat instalasi karantina hewan ya. Gua ketemu teman lama namanya Koko Michael. Ini dalam rangka apa kita reuni ya. Ya ini GRCI Jaya. Ini kaos tau gak, dari tahun 2012 zamannya ketua GRCI Joshua. Naik Joshua. Ya, sudah bersama dengan Koko Michael. Ya, lihat ini bajunya Meet and Greet Golden Lovers. Golden Lover tahun berapa ya? 2012 waktu itu. 2012. Jadi Michael ini pemain Golden Retriever, ya kan? Dan sekarang beralih ke kuda. Ini kudanya kok ini masuk. Yep. Jadi ini lu tempat ini udah jadi ini apa instalasi? Udah, karena memang hewan. Kalau untuk di kuda itu berbeda dengan hewan anjing ya, Pak Bobi ya. Jadi memang sebelum karena trafficnya rame untuk kuda, jadi Bandara Soekarno-Hatta tidak mumpuni lah, tidak sanggup untuk mesti ngantri lah. Ya, jadi makanya apabila kita ada kuda datang, pasti kan harus titip suta atau kita mesti pending. Atau ada beberapa 2 instalasi lain yang memang ada di Jakarta, saya tahu. Oke. Jadi untuk itu saya pikir lebih baik kita tetapkan dulu sebagai instalasi karantina hewan, supaya kalau khusus kuda ya, jadi supaya kalau sumpama ada kuda masuk, saya pribadi bisa taruh di sini langsung. Nah, berarti untuk diawasi di sini memang selama 14 hari. Kandangnya itu mesti sesuai dengan peraturan. Harus, karena memang ada aturannya. Ada aturan tertulisnya dari berapa persen dari luas dan sebagainya, jarak antara kandang pengamatan dengan kandang isolasi, itu ada jarak. Terus gudang pakan letak sebelah sana. Oh, ada beda gudang pakan. Semuanya ada. Lagi, ya. Gudang pakan baik itu hijauan ataupun konsentrat, semuanya ada. Semuanya ada. Jadi memang dibuat untuk terpisah. Kenapa nih juga ada batasannya, kalau supaya kalau ada jantan atau betina, itu bisa dipisah lah gitu, seperti itu. Dan tapi untuk ini kebetulan kudanya jantan semua. Ini jantan semua? Jantan semua, poni. Tunggu Mike, kenapa mainnya kuda poni Mike? Menarik sih. Menarik karena ya udah punya anak juga ya. Oh gitu? Jadi memang buat hiburan juga. Buat hiburan. Nah, kuda poni ini sebetulnya diperuntukkan buat apa sih? Untuk pet sih sebenarnya sih. Untuk pet? Karena memang kalau untuk ditunggangi, memang ada batasan untuk berat badan anak tersebut gitu loh. Ada hitungannya, dan memang mungkin rata-rata mungkin 20-25 kilo gitu ya. Hanya 20-25 kilo? Iya, karena memang tinggi kuda dan bobotnya berbeda ya. Hanya ada 2 kuda yang tinggi waktu itu yang saya beli. Yang termasuk poni juga, karena tinggi 1 meter. Tapi ini si Buff namanya. Ini si Gerrit. Si Griff, ini namanya Griff. Ini tingginya untuk saat ini 102. Paling tinggi? Iya, di sini. Tingginya dari... Dia hitungannya sampai shoulder. Sampai shoulder? Iya, sampai sini. Bahu. Kalau kita di Golden bilangnya, anjing bilangnya Withers. Ya. Sampai Withers. Nah itu seperti ini. Dan tapi ini usianya masih muda, baru 1 tahun. Ini baru 1 tahun? Yang 2 ekor ini baru 1 tahun. Oke, sama ini ya? Iya, karena saya berpikir supaya begitu dia usia 3 tahun atau lebih, bobot anak yang bisa naik juga bisa 30 kiloan lah, 35 kilo. Kalau yang lain ini, rata-rata usia 2-3 tahun. 2-3 tahun. Dan ini tingginya masih 70-an, 75 cm. Ini pendek banget ya, ini? 75 cm. Ini? Iya. Ini pendek banget. Dan memang kebetulan Pak Bobi datang pas lagi makan, ini jam makan. Oh, ini jam makan. Lagi jam makan. Makannya rumput doang? Rumput dan ada tambahan lainnya ya. Ada tambahan lainnya. Biasanya kegiatan di sini adalah dikeluarkan, makan, terus diroskam, disisir gitu kita bilangnya ya. Nah itu seperti itu. Ada kegiatan. Mike, ini sebagai pet, maksudnya bisa dipiara di rumahan gitu? Sebenarnya bisa, asal dia menyediakan
area lapang tempat kandang ya. Minimal kalau saya sih di sini 2,5 kali 2,5 per ekor. Per ekor 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5. Walaupun satu kandang 2,5 bisa untuk 2 ekor gitu ya. Tapi saya tetapkan 2,5 untuk 1 ekor. Yang penting sih pakan hijauannya. Karena banyak hijauannya seperti rumput-rumput. Ya, rumput gajah gitu ya. Itu yang terpenting menurut saya, karena biar bagaimana kuda yang penting adalah rumput, air dia butuh. Di luar itu ya ada kandungan kalsium, mineral-mineral gitu ya. Ada purnya juga kan, pelet ya, tapi pelet kan itu banyak di dalamnya kan komposisinya kita mesti lihat gitu. Kan berbeda lah kuda poni dengan kuda balap atau kuda yang buat pameran show, untuk jumping, untuk dressage, itu kebutuhannya berbeda. Ini show? Ini enggak, ini kelas pet. Ini kelas pet? Oh ya. Ada show-nya juga? Kalau untuk kuda poni nggak ada. Maksud saya kuda-kuda besar yang biasa kita lihat ya di Pulau Mas atau di Tangerang itu kan. Itu kan ada lombanya ya? Ada mereka. Maksudnya kalau kuda poni ini nggak kayak anjing yang nggak ada show? Nggak ada. Anatomi gitu? Nggak ada, walaupun di luar negeri ada ya. Di luar negeri ada kelas poni. Tapi kan poni itu banyak, yang saya tahu banyak tingkatannya sampai batas 1,30 m masih dibilang poni. Oh, sampai 1,30 m. Ya, cuman kalau ini kan memang untuk pet lah. Gua pernah lihat yang lokalan tinggi. Oh, nah, nggak sependek ini sih. Ini sih pendek banget ini nih. Ini usia 2 tahun ini. Ini 2 tahun. 2 tahun ya. Cuman makanya di sini saya men-treat mereka itu layaknya sebagai pet. Kita pancing untuk makan. Yang penting kuda itu jinak, baik jinak tidak menggigit, gampang dituntun oleh anak kecil, gitu, tidak menendang gitu loh. Walaupun memang itu nggak menendang itu dari karakter apa dari pelatihan? Pertama pasti karakter, pasti awalnya gitu ya. Cuman kan itu bisa dididik. Oh, bisa gitu, asal kita kan harus tahu karakternya yang mana dulu. Karena memang ada kuda yang saat waktu itu nendang, masih nendang. Terutama lagi makan ya, memang jangan diganggu. Memang biasanya kalau makan nggak boleh ganggu. Iya, lagi makan itu memang jangan diganggu. Kalau anjing gigit. Iya. Dia tetap kita nggak boleh di belakangnya ya? Iya, kalau kuda itu memang kalau bisa jangan di belakangnya. Walaupun kuda poni? Iya, walaupun kuda poni, karena ditendang juga sakit pasti. Oh, lumayan. Apalagi kalau anak kecil ya? Iya, maksudnya kita berbahaya kan, anak kecil pasti kan akan spontanitas sifatnya. Nah, kalau misalnya buat pet, baiknya dipelihara jantan atau betina? Kalau itu saya mungkin sih bagi saya sih masih sama aja ya. Tinggal tergantung kan, ada orang yang keluarga yang mereka mungkin mau sepasang, mungkin sifatnya mereka goalnya udah untuk breeding. Ya kalau saya belum ke arah breeding sih. Oh, lu ini belum breeding? Belum. Saya Jadi belum hanya sebatas punya doang? Iya, sebatas punya. Nah, boleh tahu nggak kalau harga kisaran di berapa? Kalau harga sih kalau ini kan import ya? Iya, import benar. Import mana ya? Dari Belanda. Belanda. Iya, sama kayak anjing golden saya dulu. Oh gitu. Kalau harga kisaran di berapa, Mike? Kalau untuk saat ini sih harga sih mungkin ya di 3 digit lah ya. Di atas 100? Iya, di atas 100. Soalnya gue pernah dengar kalau yang lokalnya 15 juta. Oh iya, memang kan berbeda ya. Dari segi posturnya juga beda. Emang kalau lokalan beda ya, walaupun bapak induk poni ya? Mungkin pasti akan seperti kita breeding pada umumnya ya, tinggal tergantung genetiknya kuat mana. Tapi kalau di kuda yang saya dengar katanya caranya berbeda, karena saya terus terang juga baru di kuda. Cuman saya kan suka, karena kebetulan suka keluar, sekalian studi banding, kita belajar gitu. Dan untuk di Indonesia sendiri saya juga baru ketemu beberapa senior lah gitu yang bantu poni ini. Iya, yang bantu ngajarin gitu kan. Soalnya ada yang bilang kalau bapak induknya kuda poni import, anakannya bisa tinggi gitu. Gue bingung. Tapi kalau saya lihat nggak juga ya. Saya pernah ada dengar itu kebetulan tadi saya mau mengundang dokter hewan juga, dokter hewan yang memang pegang karantina ini. Cuman tapi beliau juga lagi umroh, baru pulang minggu ini, jadi makanya belum bisa, mungkin nextnya lah. Nextnya ya. Iya, jadi bisa penjelasan lebih lanjut gitu. Iya, makanya. Tapi kalau import mahal karena kan ongkos kirimnya ya. Iya, itu juga salah satunya. Betul, itu salah satunya. Iya, salah satunya juga itu. Tapi memang berbeda tekstur badannya juga beda. Beda ya. Struktur tulangnya juga alam berbeda. Ya? Cuaca. Ya mungkin genetik ya, di sana juga salah satunya ya. Genetik ya. Itu lagi diapain di sana? Itu biasa di roskam. Roskam itu apa? Di roskam itu kegiatan penyisiran lah. Biasanya kalau bulu kuda itu kan nanti kita vlog sendiri. Iya, boleh. Baik. Nanti perawatannya. Jadi biar teman-teman yang kepengen punya kuda biar tahu perawatannya itu berapa. Iya kan? Kalau untuk perawatan sih, kalau untuk kuda poni sendiri tidak semahal mungkin seperti kuda jumping atau kuda yang lainnya ya. Memang dia butuh khusus lah, baik pelatih dan lain sebagainya. Kalau kuda poni ini kan sebagai pet ya. Jadi untuk perawatan kandang kalau mau dilihat, kalau perawatan makan, uang makan kira-kira sebulan berapa ya seekor ya? Murah sih Pak Bobby ya. Kalau saya pakai ya, 1 ekor itu nggak lebih dari 1 juta. Sebulan? 1 bulan 1 ekor, nggak lebih dari 1 juta, nggak lebih. Oh ini kandangnya ya, mesti pakai serbuk. Cuman kebetulan kalau ini saya pakai jenis kokopit ya. Jadi
biasanya tuh kalau di kuda itu banyak suka laler karena kotoran mereka kuda emang Oh iya. intensitas untuk buang air besarnya banyak. Gitu. Jadi saya pakai jenis kokopit. Jadi untuk kokopit supaya penyerapan air seninya juga lebih kuat. Penyerapan air seninya dan juga ini bekas itu ya, bekas sawit ya? Iya, kelapa Iya. kelapa, ini sampahnya sawit ini. Iya. Oh, jadi sampah sawit salah satunya disalahin buat Iya, pupuk. saya pakai untuk selain untuk media tanam, sebenarnya kebetulan saya juga main di tanaman, Pak Bobi. Untuk jenis pohon, jadi sekalian gitu saya pakai untuk di sini. Oh, oke. Gitu. Dan supaya ini juga cukup mengurangi laler. Oh, laler tidak suka ya? Iya, karena kotoran juga terbungkus kan di sini. Penyerapannya dia juga bagus. Kalau kucing tuh pakai pasir. Iya, betul. Sebenarnya ada pilihan lain pakai ekor? serbuk kayu gitu ya. Serbuk kayu. Iya, serbuk kayu itu pilihan lah. Iya. Kalau saya lebih suka ke sini karena penyerapannya menurut saya lebih baik gitu. Mike, kalau ini buat 1 ekor. 1 ekor betul. Ini ukuran 2,5 kali 2,5. Dia jantan sama jantan nggak boleh gabung nih? Kalau di sini kebetulan karena di sananya sudah dari awalnya sudah koloni, sifatnya udah koloni, jadi mereka udah rame-rame jadi aman gitu loh. Aman ya. Iya. Oke. Nah itu mesnya di sana, di situ ada papan tulis untuk SOP kegiatannya apa. Oke. Gitu. Jadi ini import hanya untuk pet aja. Ya. Jadi belum karena ternak, tapi akan ternak ntar. Itu belum tahu, Bobi. Belum tahu. belum tahu ya. Karena breeding kuda itu juga pasti ya harus. Ya saya juga harus tapi belajar. Tapi ada rencana bawa betina nggak? Untuk saat ini belum. Belum. Ya, oke. Jadi nanti kita itu adalah tempat isolasinya di sana. Cuman saat ini diperuntukkan sebagai tempat rumput pakan ya. Karena jaraknya dari sana untuk pengamatan sampai isolasi itu harus ada jarak 25 meter. Oh, ini 25 meter. Iya, harus ada jarak 25 meter. Supaya kalau memang ada kuda yang terlihat kurang sehat, itu dapat digiring ke sana untuk ke kandang isolasi. Jadi kalau baru datang taruh di sini selama berapa hari? Kalau ini untuk isolasi aja, Pak Bobi. Jadi contoh misalkan kuda sudah kondisi semua sehat seperti ini, lalu mungkin ya ada 1 ekor atau yang sakit, yang kita lihat sakit, flu atau apa, kita pisahkan langsung. Oh, oke. Supaya tidak tercampur dengan yang lain. Gitu. Nanti kalau yang ngomong penyakit kita bahas sama dokter hewannya ya. Betul, baik. Ya, mungkin betul. Di lain waktu ya. Iya, baik, betul. Ya, oke. Nanti kita lanjut di vlog berikutnya ya. Oke, thank you Mike. Oke.